Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan. Tema renungan pagi ini adalah Tetaplah Kuat. Mazmur pasal yang ke-9 ayat 10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Kalau saudara perhatikan Mazmur pasal 9 ini berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi orang saleh. Saudaraku, orang saleh adalah orang yang selalu mencari Tuhan, hatinya melekat, hatinya terpaut kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup melindungi kita semua. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, coba perhatikan baik-baik ayat yang kita baca tadi. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Ini menggambarkan kondisi orang saleh. Ada suatu saat kehidupan kita akan mengalami keadaan yang tidak baik. Kalau dikatakan terinjak, berarti posisinya ada di bawah. Berarti kondisinya dalam keadaan yang tidak baik. Dari sini kita bisa mengerti kalau kita mendekat kepada Tuhan, bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami posisi di bawah. Sampai dikatakan Tuhan memperhatikan orang yang terinjak. Jadi kalau sampai hari ini saudara merasa sedang mengalami masa-masa yang sulit, kita ada di bawah, tertekan, tertindas, saudara mesti ingat, selama kita percaya kepada Tuhan, maka saya dengan Anda semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan ini begitu jelas memberikan kepada kita pengertian bahwa kalaupun kondisi kita tidak baik, Bapak Ibu, maka tetaplah percaya bahwa Bapak Ibu semua tetap diperhatikan oleh Tuhan. Seringkali kita berpikir, wah kita dalam keadaan yang nyaman. Berarti Tuhan menyertai kita. Kita sukses, semuanya tidak ada kendala. Berarti kita lagi disertai Tuhan. Terus kalau kita dalam kondisi yang tidak nyaman, kita dalam keadaan yang sulit rasanya, terbeban berat, lalu kita berpikir, di mana Tuhan? Bapak Ibu, ingat baik, asalkan kita belajar untuk menjadi orang saleh, selalu mencari Tuhan, belajar hidup dalam kebenaran, maka kalaupun hidup kita mengalami masa yang sulit, percayalah Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan akan tetap menjaga kita sampai ayat firman Tuhan ini dikatakan, orang benar itu kalaupun sampai terjatuh, dia tidak akan tergeletak. Amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, itulah pengertian yang harus kita pahami. Kalau Bapak, Ibu, dengan saya mau dilindungi Tuhan, jadilah orang saleh. Tetapi apa yang akan dialami oleh orang saleh? Kita harus mengerti supaya kita tidak kecewa. Orang saleh akan mengalami suatu kondisi tertekan, ada di bawah, seperti terinjak. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan di sini, apa yang akan dialami orang saleh. Dikatakan demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Jadi orang saleh itu juga bisa mengalami hal yang sulit. Saudaraku, suatu saat orang-orang tertentu akan mengalami masa yang sulit, meskipun posisinya tidak di bawah. Kesulitan yang sedang terjadi secara global, kita semua memahami hari-hari ini sulit. Tapi saya percaya jika Bapak Ibu betul-betul mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara berpikir, Tuhan, saya sudah mencari Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa hidup ini kok tetap susah? Bapak Ibu ingat, orang yang mencari Tuhan, orang yang selalu setia ada di bawah kaki Tuhan.
merindukan hadirat Tuhan, belum tentu ia tidak mengalami masa kesesakan. Karena di sini dikatakan dengan jelas, ya Tuhan melindungi kita pada waktu kesesakan. Jadi saudara ingat hari ini baik-baik. Orang saleh bisa jadi dia mengalami kondisi yang mungkin ada di bawah, terlihat sedikit oleh dunia. Kita mungkin dibilang gagal, mungkin kita kelihatan wah susah ini orang. Orang saleh bisa mengalami hal itu. Orang saleh juga bisa mengalami hal yang susah. Satu dampak yang membuat kita mungkin mengalami kesesakan itu bisa dialami oleh orang saleh. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah firman Tuhan. Judul perikop ini begitu jelas, Allah tempat perlindungan orang saleh. Artinya apa? Sebesar apapun kesulitan kita di dalam Tuhan, tetap ada jalan keluar. Lalu Bapak Ibu dikatakan di sini dengan jelas, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Bagaimana orang saleh bisa kuat? Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ternyata masa sulit, kesesakan, juga sesuatu kondisi yang di bawah, merasa tertindas, itu akan kita alami. Lalu bagaimana supaya kita kuat? Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat awal di sini dengan begitu jelas, Mazmur Daud katakan di ayat yang kedua, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudaraku, untuk kita tetap kuat di masa-masa yang sulit, Bapak Ibu harus memfokuskan pikiran dan hati saudara hanya kepada Tuhan. Ketika pikiran saudara sedang dan terus tertuju kepada Tuhan, tentang kebaikan, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, di mana adanya semua itu, tentunya di dalam firman-Nya. Ketika saudara terus merenungkan firman-Nya, di mana Allah sanggup menolong bangsa Israel, saudara ingat baik-baik, dari dulu sampai sekarang, Allah tidak pernah berubah, Allah tetap Allah yang sama sampai saat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita fokus kepada Tuhan, yang pertama yang akan muncul adalah ucapan syukur. Dalam ketertindasan, dalam keterpurukan, kita harus bisa bersyukur. Di sini dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ini berarti kita hanya memikirkan tentang Tuhan saja, berfokus kepada Tuhan saja. Bagaimana itu terjadi? Kita lihat di ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namaku percaya kepadaku. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, percaya kepada Tuhan, maka saya jamin Bapak Ibu akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika aku berlari, aku tidak akan menjadi lelah, dan ketika aku berjalan, aku tidak menjadi letih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa segala yang baik sudah kami terima. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan Tuhan sudah beri kelimpahan. Hamba bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan memberkati setiap tangan yang Tuhan pakai, untuk menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu, juga bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan
jalan